Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algifar Sadikin dari kelas 48 dengan NIM 31012302372. Jadi di sini saya ingin menjelaskan perhitungan manual dari algoritma K-means menggunakan dataset fitness clustering. Oke, jadi di sini saya sudah menuliskan hasil dari perhitungan manual yang saya lakukan di Excel. Jadi di sini ada hasil dari perkalian antara data asli dengan name saya 762 di sini, terus ada penentuan nilai sentroid awal dengan menggunakan nilai K yang sudah ditentukan, yaitu K sama dengan 3. Terus ada perhitungan jarak setiap titik ke sentroid, terus perhitungan sentroid baru C1, C2, C3. Terus di sini ada lagi perhitungan jarak titik ke sentroid baru. Oke, saya akan menjelaskan perhitungan manualnya menggunakan Excel, karena Excel yang saya buat itu sudah lebih detail daripada catatan yang saya tuliskan. Jadi langsung saja. Oke. Jadi di sini adalah data asli dari dataset fitness clustering yang diberikan oleh Bapak Faisal Amin. Terus data asli ini langsung saya kalikan dengan NIM saya sesuai ketentuan yang sudah diberikan oleh Bapak, itu 1,3762. Jadi di sini kita dapatlah hasil dari perkalian antara data asli dengan 1,3762 di sini semua hasilnya. Terus kita tentukan nilai sentroid awal yang ingin dipilih. Di sini bisa saja memilih nilai sentroidnya secara acak, tetapi saya sudah menentukan untuk C1-nya itu mengambil dari data average daily step yang terkecil ya, terus ambil satu baris, dan C2-nya itu yang paling besar, kita ambil satu baris juga. Untuk C3-nya itu saya ambil acak di antara data terbesar dan data terkecil. Di antara 3 dan 11 itu tengah-tengahnya ada 7, tetapi di sini tidak ada angka yang mengindikasi, data yang mengindikasikan angka 7. Jadi saya ambillah data yang ada angka 8-nya. Saya masukkan ke sini satu baris. Nah, sudah kita dapatkan sentroid 1, sentroid 2, dan sentroid 3. Kita lanjut ke perhitungan jarak setiap titik ke sentroid. Jadi di sini kita lakukan perhitungan antara data asli dengan sentroid yang sudah kita tentukan tadi. Nah, untuk rumusnya itu adalah akar kurung nilai data average daily step di sini kita kurangkan dengan nilai sentroid 1 di sini dikuadratkan ditambah dengan data di sini dikurang data di sini dikuadratkan lagi, terus ditambah data average daily query yang asli dengan C1 lagi dikuadratkan. Terus setelah kita tambahkan semua hasil pengurangan dan dikuadratkan tadi, baru kita akarkan hasilnya. Yang mana hasil yang kita dapatkan adalah 1,0836 di sini. Kita lakukan seluruh perhitungan tadi menggunakan rumus yang sudah saya bilang tadi ke seluruh data yang ada di sini. Jadi untuk yang ke C1 itu kita kurangkan dengan C1-nya di sini. Untuk C2 dikurangkan dengan yang di sini. Untuk C3 dikurangkan dengan yang di sini.
Setelah kita lakukan perhitungan tadi, kita dapatkan seluruh hasilnya seperti yang bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil dari perhitungan jarak setiap titik ke sentroid menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Terus, di sini saya melakukan pengkategorian klaster setiap datanya, yang dimana semakin dekat dengan 0, maka itu adalah yang terbaik. Jadi, untuk mencari data yang mendekati 0, maka saya menggunakan rumus Excel sama dengan min untuk mencari yang terkecil di antara 3 data di sini. Jadi, setelah dicari oleh rumus tersebut, didapatkanlah data di C1 yang paling kecil di antara 3 data tadi. Yang otomatis berarti data nomor 1 ini masuk ke klaster pertama atau klaster 1. Terus, yang kedua, kita cari lagi menggunakan rumus yang sama dengan min. Kita dapatkan di C1 juga, maka data kedua masuk ke klaster 1. Terus, untuk data nomor 3, kita cari lagi menggunakan rumus min, yang paling kecil ada di C2. Berarti, data ketiga masuk ke klaster kedua. Dan untuk data keempat, kita cari juga dengan cara yang sama. Dan di sini kita dapatkan nilai terkecilnya ada di C3. Berarti otomatis data keempat masuk ke klaster ketiga. Dan seterusnya sampai data ke-15. Terus, di sini saya tetapi merapikan urutan dari klasternya. Jadi saya urutkan dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 supaya lebih gampang untuk kita hitung sentroid barunya. Jadi kita sudah tahu data mana saja yang akan kita pakai. Oke, lanjut ke perhitungan sentroid baru. Di sini kita akan menghitung sentroid satunya terlebih dahulu. Jadi untuk C1 kita ambil seluruh data yang termasuk di klaster 1 tadi. Kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu baru kita cari rata-rata dari setiap kolom data yang ada di tabel sentroid baru. Kita cari rata-ratanya dari average daily step di sini yang termasuk kepada klaster 1. Itu rata-ratanya adalah 4,1089. Untuk average daily workout yang dalam klaster 1, itu rata-ratanya adalah 0,7078. Untuk average daily calories, itu rata-ratanya adalah 1,3959. Nah, untuk itu kita sudah mendapatkan nilai dari C1, itu 4,1089, 0,7078, dan 1,3959. Kita simpan dulu, kita lanjut ke perhitungan sentroid baru C2. Kita ambil lagi data yang termasuk di dalam klaster kedua. Ya, ada 4 data. Terus kita lakukan perhitungan yang sama seperti tadi. Kita cari rata-rata setiap datanya. Terus untuk average daily step, kita mendapatkan rata-ratanya 10,7688. Untuk average daily workout, 2,7180. Dan average daily calorie di sini kita dapatkan 3,7846. Kita simpan lagi. Ini adalah nilai untuk C2 yang baru. Kita hitung lagi sentroid barunya C3. Kita ambil data dari klaster ketiga, kita masukkan ke sini semuanya. Kita cari lagi rata-ratanya, yang mana kita dapatkan 9,4270, 2,2019, dan 3,2341. Nah, setelah kita lakukan perhitungan sentroid baru untuk C1, C2, dan C3, kita sudah mendapatkan nilainya masing-masing. Yang mana sudah saya buatkan di sini tabelnya lagi, yaitu untuk nilai sentroid baru.
Nah, setelah itu kita lakukan iterasi kedua untuk melakukan validasi. Apakah perhitungan yang sudah kita lakukan ini sudah cukup di iterasi pertama saja? Oke, jadi kita lakukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah kita pakai di iterasi pertama tadi, tetapi dengan centroid baru yang sudah kita cari tadi. Di sini kita kalikan lagi nih untuk data di sini, data asli yang sudah dikalikan dengan dim dikurang dengan ini, kurang dengan ini, dikurang dengan ini. Pekan dua semuanya baru diakarkan dan didapatkanlah hasil dari perhitungan manual menggunakan K-means tadi dengan nilai centroid baru. Terus kita cek urutan klasternya apakah sudah sama dengan iterasi pertama. Dan kita coba lihat di sini. Untuk data pertama masuk ke klaster 1, data kedua masuk sama ke klaster 1, data ketiga sama-sama masuk ke 2, data keempat sama-sama ketiga, dan seterusnya. Di sini semua nilainya sudah sama, jadi kita tidak perlu lagi melakukan iterasi. Jadi sekian sampai di sini perhitungan manual dari dataset fitness clustering. Ya saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan melakukan validasi apakah perhitungan manual di Excel sama dengan perhitungan melalui aplikasi RapidMiner. Jadi, setelah dilakukan perhitungan menggunakan Excel, kita mendapatkan klasternya seperti ini. Klasternya sudah terbagi-bagi jadi seperti ini, dan klasternya sudah sama dengan iterasi yang pertama. Oke, jadi kita lihat langsung ke RapidMiner untuk membandingkan apakah sama atau tidak. Oke, di sini untuk perhitungan dari RapidMiner sudah bisa terlihat sama dengan yang ada di perhitungan Excel cluster 0 untuk cluster 1, cluster 1 untuk cluster 2, dan cluster 2 untuk cluster 3.